Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kancah Priangan TV, berjumpa dengan saya Syifa Nurjana di acara Wilujeng Encing akan membahas tentang sosok atau seorang perempuan yang menginspirasi para kancah Priangan TV di rumah selama 1 jam ke depan. Edisi kali ini saya sudah ditemani bersama Ibu Hajah Siti Mufatahah. Beliau selaku anggota DPR RI Komisi 9 di bidang sosial. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu Siti, saya panggilnya. Iya. Rumah Ibu Damang? Alhamdulillah Damang, Sanggulihna. Ibu kan ini Ibu sebagai anggota DPR RI terjun ke dunia politik. Kalau boleh saya tahu, Ibu terjun ke dunia politik sudah berapa lama, Bu? Saya terjun di dunia politik itu setelah kurang lebih tahun 2005-2006 antara 2005, itu. 2006. Berarti ini periode kedua ya? Ini periode kedua ya. Sebelum saya menjadi politikus, saya terjun ke dunia politik, saya ini adalah pengajar di Universitas Gunadarma. Saya dosen di Universitas Gunadarma di Fakultas Psikologi. Nah, dalam masa perjalanan saya mengajar itu, saya bukan di akhir ya, karena mengajar itu tidak boleh berakhir sebenarnya. Tapi sekitar tahun 2005, 2006, antara 2005 2007 begitu, saya ikut berkecimpung dalam dunia politik, dan alhamdulillah sampai sekarang masih tetap eksis dalam dunia politik. Bu, dari tahun berapa kalau boleh tahu sebagai dosen? Dosen saya sekitar 2001. 2001. Awal mula berkarirnya memang Ibu sebagai dosen atau pernah menjadi apa sebelumnya? Ya, pertama adalah dosen, kemudian bersamaan dengan kiprah saya di dunia psikologi, sehingga saya menjadi konsultan di beberapa associate konsultan di beberapa lembaga konsultan di Jakarta. Gitu, ya, baik itu berkaitan dengan konsultan SDM maupun konsultan pendidikan waktu itu. Untuk latar belakang Ibu sendiri, dulu pas kuliah Ibu ngambil jurusan apa? Jurusan psikologi. Oh, jadi pas ya Bu ya, pas, jadi dosen psikologi juga. Ya. Dan sekarang terjun ke dunia politik. Dunia politik, ya. Dunia politik pada saat saya mengajar, saya selalu berdoa begini sama Allah. Ya Allah, Engkau telah memberikan kesempatan hamba untuk mengajar. Ini adalah tugas yang mulia darimu ya Allah. Dan seandainya Engkau memberikan kesempatan hamba untuk bisa barokah untuk umat yang lebih luas lagi, ya saya siap ya Allah, kan gitu. Karena mengajar itu kan hanya segelintir orang saja yang bisa mendapatkan ilmu dari yang saya sampaikan gitu ya. Nah, tetapi rasanya itu masih ada sesuatu yang kurang. Rasanya saya ingin membantu banyak orang, tetapi dengan kondisi saya sebagai dosen, rasanya terbatas itu peluang itu begitu, kesempatan itu menjadi terbatas. Saya selalu berdoa, ya Allah, berikan hamba kesempatan untuk bisa barokah untuk umat yang lebih luas lagi. Nah, wallahu alam, pada saat itu saya dipertemukan dengan seseorang, kemudian dia mengajak untuk masuk ke dunia politik. Waktu itu adalah Partai Demokrat, tapi tipe pribadi ibu itu biasanya saya tidak ingin hanya terpajang nama saja di struktur partai itu, tapi saya harus berkiprah atau memberikan sesuatu kemaslahatan dalam organisasi yang saya masuki. Sehingga saya bergaining dengan orang yang mengajak saya untuk masuk ke Partai Demokrat itu. Saya menyampaikan seandainya saya siap untuk masuk ke Partai Demokrat, tetapi saya harus memberikan sesuatu nilai tambah kepada Partai Demokrat sesuai dengan yang saya miliki. Dan alhamdulillah waktu itu Allah memberikan kesempatan, ternyata ada satu departemen di mana ketuanya tidak ada, sehingga saya dimasukkan menjadi ketua departemen psikologi saat itu. Nah, disitulah saya berusaha berkiprah ya, memberikan sesuatu yang bisa saya berikan, gitu, membantu di Partai Demokrat. Nah, pada saat itu terus berjalan, kemudian pada saat 2008
itu bertemu dengan bukan bertemu ya, tapi dari partai mengajak saya untuk masuk ke menjadi caleg. Yang Partai Demokrat itu? Ya, Partai Demokrat. Tentunya saya masuk ke sebuah organisasi itu bukan serta-merta saya ikut-ikutan teman atau saya diminta teman, dan semuanya dalam proses saya mengambil keputusan itu melalui istihoroh. Jadi alhamdulillah hasil istihoroh saya mantap untuk masuk ke Partai Demokrat. Kemudian Partai Demokrat mengajak saya untuk menjadi caleg waktu itu tahun 2008, persiapan untuk menjelang pemilu tahun 2009. Saya diajak untuk masuk menjadi caleg. Hanya saya agak-agak kurang percaya diri karena seorang dosen pada saat itu gaji saya hanya 500.000. Ya, honornya, gaji tetap, gaji dasarnya ya, gaji pokoknya itu 500.000. Kemudian ditambah dengan ngajar ya kurang lebih 1 juta lah gitu ya. Itu kalaupun ngajar full. Kalau misalnya ngajarnya kurang tidak maksimal, maka kurang dari 1 juta. Nah, saya tidak percaya diri karena saya setelah berkonsultasi dan berdiskusi dengan teman, saya menanyakan mereka yang sudah pernah menjadi anggota DPR, dan pada saat itu menjadi anggota DPR, saya menanyakan bagaimana kampanye mereka dan kemudian biaya kampanyenya berapa. Katanya mahal ya, bukan? Iya, mahal. Makanya saya nggak percaya diri sebenarnya, karena dia bilang ya antara sekitar 2 sampai 3 miliar. Saya miliar itu uangnya dari mana ya, Bu? Justru itu saya kaget. Wah, kayaknya nggak mampu deh. Saya nggak ikutan caleg aja, daripada saya nyalek tapi saya nggak bisa maksimal di situ, sudah tahu kemampuan saya seperti itu, saya mending nggak. Tapi didorong-dorong begitu ya agar memenuhi kuota perempuan saat itu. Nah, karena perempuan harus 30% ya untuk masuk menjadi caleg itu. Nah, saya didorong-dorong agak, pokoknya udahlah yang penting terdaftar aja. Akhirnya saya istihoroh, saya ini kok kayaknya ada gerak hati yang lumayan kuat ya, yang lumayan kuat, sehingga saya oke deh, saya siap mencalekkan diri gitu ya, tapi dengan keterbatasan saya gitu. Akhirnya ya sudah, saya mendaftar, kemudian masuklah saya dan ditempatkan sebenarnya itu bukan di Tasik, kan dapil saya saat ini kan Tasik dan Garut ya, Tasikmalaya dan Garut, Tasik kota maupun kabupaten. Tapi sebelum saya di periode pertama itu, sebelumnya saya ditempatkan di Ciamis, Banjar, Kuningan gitu. Tetapi karena ada suatu hal di mana teman saya katanya perempuan juga ingin di dapil Ciamis, Banjar, Kuningan, jadi sayalah yang digeser begitu ya. Saya itu termasuk yang caleg yang dilempar sana sini gitu. Karena memang saya nggak begitu kayaknya saya nggak mampu deh ini caleg ini, karena 2 sampai 3 miliar harus melawan yang seperti ini, nggak mampu saya kayaknya. Tapi ya syukur alhamdulillah saya dimasukkan ke Tasik dan Garut. Kemudian pimpinan saya bertanya ke saya, "Ibu, kalau ibu milih yang mana, Ciamis, Banjar, Kuningan atau Garut sama Tasik?" Saya bilang, "Dua-duanya saya siap." Saya juga tidak bisa memastikan dan tidak bisa memprediksi seperti apa saya mau kampanyenya nanti, karena saya kemampuannya tidak mampu sepertinya kalau finansialnya itu biayanya harus mencapai 2 sampai 3 miliar. Bayangkan saja 500.000 ya, 500.000 setahun pun cuma berapa, 600.000 ya, kalau tidak dipakai ya gitu. Karena dalam proses menjalani hidup ini kan butuh biaya ini pasti berkurang gitu. Nah, tapi karena 500.000 berarti 60 juta ya. 60 juta kalau 1 tahun. Ya, 60 juta. Dan kalau mencapai sampai harus 2 sampai 3 miliar itu berapa puluh tahun saya harus. Masih jauh ya, Bu. Jauh sekali. Tapi ya alhamdulillah ya mungkin Allah memberikan jalan itu dengan doa-doa yang sudah saya sampaikan ke Allah. Saya ingin berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat, sehingga kampanye pun saya menyesuaikan dengan kemampuan saya pada saat itu, dan memang saya
waktu itu kan memang agak kebingungan gitu ya, cara kampanye gimana dengan anggaran yang sebegitu kecil, nggak sampai 100 juta saya waktu itu memiliki uang untuk bisa yang cash begitu ya, yang bisa saya sebarkan untuk masyarakat, untuk mengumpulkan masyarakat. Luar biasa, sangat kental. Tetapi kenapa kok bisa terjadi itu? Dan ternyata ya itulah saya tersentak, kemudian tersentuh dan terbawa untuk bagaimana saya bersemangat untuk bisa menyentuh masyarakat, menyampaikan dari sisi psikologinya, ilmu psikologi saya, karena memang saya latar belakangnya psikolog ya. Jadi saya menyentuh masyarakat, saya memberikan pemahaman kepada masyarakat, saat itu berkeliling ke sana kemari melalui pengajian-pengajian, kemudian melalui radio-radio komunitas, kemudian menulis di koran juga berkaitan dengan psikologi itu. Psikologi yang saya angkat saat itu adalah psikologi kaitannya dengan remaja, psikologi pola asuh, psikologi kaitannya dengan keluarga dan lain sebagainya, yang bisa minimal mereka ada pemahaman sedikit tentang fenomena yang terjadi saat itu. Nah, ternyata sekarang malah booming sekali berkaitan dengan pelecehan seksual itu. Nah, ini adalah tantangan tersendiri bagi saya seorang psikolog untuk bagaimana fenomena ini tidak semakin membesar. Ya, ini memang apa ya, seperti fenomena gunung es. Tidak terlihat tidak terlihat oleh kasat mata begitu, tetapi itu bisa tiba-tiba langsung akan booming sekali perilaku-perilaku seperti itu. Dan itulah yang menjadi tantangan saya ke depan. Mudah-mudahan, mohon doanya juga ya, mudah-mudahan dari masyarakat semua mohon doanya saya bisa memberikan sesuatu sentuhan yang bisa menjawab tantangan untuk kasus-kasus seperti ini. Perbincangannya semakin menarik ya Bu. Baik para kancang, untuk itu jangan kemana-mana, karena setelah jeda pariwara berikut ini kami akan melanjutkan perbincangan bersama Ibu Siti.